Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Dwi Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang salah satu komponen elektronika yaitu kapasitor ya. Nah, kapasitor sendiri merupakan salah satu komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai media penyimpanan atau dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara gitu. Dia sama seperti baterai, kita sama-sama menyimpan muatan listrik, cuman bedanya kalau baterai kan juga bisa sebagai sumber tegangan listrik ya. Nah, satuan dari kapasitor ini yaitu farad sesuai dengan sama yang menemukannya yaitu Michael Faraday gitu. Nah, gambar sederhananya dari kapasitor ini adalah seperti gambar yang ini. Nah, ini ada terdiri dari dua buah plat yang sejajar. Ini biasanya terbuat dari bahan konduktor berupa logam. Nah, di mana di sini setiap plat itu punya luasannya biasanya dilambangkan dengan A. Nah, di antara dua plat ini itu ada jarak yang sempit. Nah, itu biasanya ada bahan isolatornya. Biasa disebut atau bisa dilambangkan dengan D. Nah, kapasitor ini biasanya digunakan pada rangkaian filter itu seperti amplifier atau rangkaian osilator itu sebagai penguat frekuensi ya dan lain-lain. Nah, pada gambar rangkaian listrik itu simbol dari kapasitor ini seperti ini ya. Ini ada garis sama seperti lambang baterai. Nah, kalau ini itu kapasitor tetap, kalau yang ini kapasitor variabel, jadi nilai kapasitornya bisa diubah-ubah. Nah, biasanya kapasitor itu dilambangkan dengan huruf C dan satuannya farad itu disebutkan dengan huruf F. Nah, ketika sebuah tegangan V terhubung dengan kapasitor, ketika sumber ini menyalurkan muatan positif Q pada plate dan muatan negatif min Q ke plate satunya, dapat dikatakan kalau kapasitor itu sedang menyimpan muatan listrik ya. Nah, jumlah muatan yang disimpan itu direpresentasikan dengan huruf Q, yang secara langsung itu sama dengan tegangan yang lewat, sehingga berlaku hubungan Q sama dengan C dikali V. Nah, dapat dari persamaan yang ini, dari persamaan yang ini dapat dari persamaan yang ini kita dapat buat suatu definisi, yaitu kapasitasnya adalah perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam satu plate kapasitor dengan perbedaan tegangan antara kedua plate dan diukur dengan farad. Nah, walaupun kapasitas kapasitor itu merupakan suatu perbandingan muatan Q dengan tegangan V, namun kapasitor tidak bergantung pada nilai Q atau V-nya. Ia bergantung kepada dimensi fisik kapasitor tersebut. Nah, untuk mencari kapasitas dari kapasitor tersendiri adalah C sama dengan epsilon dikali A dibagi D. Nah, dari persamaan yang ini kita dapat ketahui besarnya kapasitas kapasitor dapat ditentukan dari tiga faktor. Yang pertama, luas penampang plate yaitu A, jarak antar kedua plate itu D, permitivitas bahan dielektrik yaitu epsilon. Nah, kan kapasitas sendiri kan merupakan suatu alat atau suatu bahan yang komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, itu bisa kita ukur energinya yang tersimpan pada kapasitor menggunakan rumus W sama dengan setengah dikali C V kuadrat, atau menggunakan rumus satunya jika diketahui muatan dengan nilai kapasitornya, yaitu W sama dengan Q kuadrat dibagi 2C. Nah, ini rangkaian kapasitor ya. Untuk biasanya ini kalau kita nyari nilai kapasitor ekuivalen ya, untuk mencari nilai kapasitor ekuivalen dari rangkaian yang terhubung paralel itu sama kayak kita nyari resistor ekuivalen yang seri. Nah, ini tinggal di setiap kapasitornya tinggal ditambah aja. Nah, sebaliknya untuk yang kapasitor seri itu sama kayak kita nyari resistor yang paralel. Ini yang jadi yang cari ekuivalen itu 1 per C1 sampai 1 per C2 ditambah 1 per C3 sampai 1 ke N.
Nah, di sini ada contoh soal yang saya ambil dari buku Fundamental of Electrical Circuit ya, yang ke edisi keempat. Ada practice problem 6.1, itu di sini kita akan mencari nilai voltage, nilai tegangan yang melewati kapasitor 3 mF, dan kita mencari nilai energinya. Nah, kita jawab di sini. Nah, diketahui nilai kapasitornya 3 mF dan muatannya itu 0,12 milicoulomb. Ditanya energi dan tegangannya. Nah, untuk mencari energi kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Kita ubah. Untuk mencari nilai V itu Q dibagi nilai C. Muatan dibagi dengan nilai kapasitor. Dapat nilai tegangannya itu 40 volt. Nah, untuk nyari energinya kita bisa menggunakan rumus setengah C V kuadrat. Nah, V kan kita udah ketahui 40, tinggal kita masukin setengah nilai kapasitornya 3 mF dikali 40 kuadrat, nilai kapasitornya, maka hasilnya 2,4 milijoule. Kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita ada soal, kita di sini akan mencari nilai kapasitor ekivalen pada rangkaian ini. Ya, kita jawab aja langsung. Nah, ini rangkaian seri ya. Untuk pertama kita serikan dulu nih 12 mF dengan 4 mF. Kita dapat nilainya itu 3 mF. Setelah kita dapat 3 mF di sini, hasil pertimbangan tadi kita paralelkan dengan 3 mF yang di sini, maka hasilnya 3 ditambah 3 adalah 6. Setelah kita dapat 6 di sini, hasil dari perhitungan sebelumnya, kita serikan dengan 6 mF yang di sini. 6 rangkaian seri di sini. Hasilnya itu 3 mF ya. Lanjut, nah kita di sini rangkaian paralel di sini 3 ditambah 3 5 mF. Nah, setelah kita dapat, kita serikan dengan di sini. Hasilnya 2,5 mF. Nah, maka C ekivalennya di sini adalah 2,5 mF. Nah, ini sumber-sumber yang saya gunakan dalam PowerPoint ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.